Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Axel Muhammad Rizky Pratama. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan perubahan sosial di bidang pendidikan. Dan inilah teman-teman saya. Halo, nama aku Noval Yazid Gilmani. Halo, nama saya Nur Aditya Putra. Halo, nama aku Ripka Sofia Febriani Pakpahan. Halo, perkenalkan nama saya Ramdhani Pamungkas. Halo, aku Ilman Nurmawane. Halo. Kenalin nih, nama saya Axel. Buat kalian yang lagi nonton, saya mau jelasin nih perubahan sosial di dalam bidang pendidikan. Yang pertama itu ada definisi dari Selo Sumarjan pada tahun 1928. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial sebagai perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosial di dalam masyarakat, yaitu ada nilai-nilai sosial, sikap, dan pola perilaku di dalam masyarakat. Buat kalian yang lagi nonton pasti bertanya-tanya nih, kenapa definisi tersebut bisa masuk ke dalam perubahan sosial di bidang pendidikan? Karena Selo Sumarjan menyebutkan perubahan sosial terdapat di lembaga kemasyarakatan di bidang pendidikan, yaitu ada sekolah. Kenapa di sekolah? Karena di mana seseorang bisa memiliki nilai-nilai sikap, pola perilaku yang teratur untuk berbaur di masyarakat. 1 hour later. Menurut kamu sejarah pendidikan di Indonesia itu gimana sih? Menurut aku yang aku dapat ya, di tahun 1811, erupsi Leger School atau yang biasa disebut ELS atau sekolah dasar yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda yang diperuntukkan bagi anak-anak Eropa. ELS yang awalnya hanya untuk anak-anak Eropa mulai dibuka untuk anak-anak pejabat pribumi pada tahun 1864. Nah, habis itu di tahun 1891 ELS mulai mengalami dibuka untuk kaum bangsawan pribumi. Jadi bangsa pribumi juga udah bisa mulai sekolah di LS. Baru, itu di tahun 1901 pendidikan formal mulai berkembang pesat karena adanya politik etis dan politik balas budi oleh pemerintah kolonial. Secara umum sistem pendidikannya seperti berikut. Yang pertama ada erupsi Leger School atau biasa disebut ELS, Hollands Indonesia School atau HIS, dan Hollands Chinese School atau HCS dengan pengantar bahasa Belanda. Nah, yang kedua ada sekolah rakyat yang merupakan sekolah dasar dengan pengantar bahasa daerah. Yang ketiga ada Meerut Gebright Leger Onderwijs atau yang biasa disebut MULO, setara dengan sekolah menengah pertama. Ini tuh sama kayak SMP. Dan yang terakhir ada Algemene Middelbare School atau biasa disebut AMS. Kalau ini setara dengan pendidikan SMA. Kalau menurut kamu gimana? Oh gitu, aku juga pernah baca sih waktu itu. Tapi sayangnya gitu ya, kayak pendidikan kita itu cuma diperuntukkan anak-anak Belanda dan pribumi bangsawan aja. Terus selain itu juga masih ada ketimpangan lainnya, yaitu pendidikan hanya untuk laki-laki. Jadi perempuan itu pada saat itu belum dapat pendidikan. Nah, terus pahlawan-pahlawan pendidikan yang kita kenal juga ada untuk berjuang untuk kemajuan pendidikan. Ada Ki Hajar Dewantara, R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan lain-lain. Saat pendidikan Jepang tahun 1942 sampai 1945 juga, sistem pendidikan formal yang sudah dibentuk Belanda diganti. Nah, terus saat pendidikan Jepang di tahun 1942 sampai 1945 itu, sistem pendidikan formal yang sudah dibentuk Belanda itu diganti. Ada 3 poin utama. Yang pertama, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa utama. Terus pendidikan juga udah disamaratakan, jadi semua orang dapat pendidikan. Terus yang ketiga itu, masa belajar diubah menjadi SD menjadi 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Guys, dari tadi aku dengar kalian lagi bahas sejarah pendidikan di Indonesia ya? Iya. Aku juga punya artikel nih tentang kesimpulan sejarah pendidikan di Indonesia. Boleh aku jelasin nggak? Apa tuh? Nih, aku coba jelasin ya. Nih, coba aku jelasin ya. Setelah kemerdekaan, para petinggi negara memutuskan menyusun sistem pendidikan yang murni digunakan untuk mencerdaskan anak bangsa.
Nah, di tahun 1947 dibentuklah Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang beranggotakan berapa coba? 52. Kok tahu sih? Wow, 52. Nah, 52 orang dibentuk. Panitia ini bertugas untuk meninjau masalah pendidikan dan pengajaran dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Dari panitia ini dirumuskanlah kurikulum pendidikan Indonesia yang kemudian terus berkembang sampai kurikulum yang ada saat ini atau yang bisa digunakan saat ini. Jadi kesimpulan dari aku sih gitu. Soalnya dari tadi aku enak nih bahas sejarah pendidikan Indonesia. Soalnya aku sedikit tahu tentang sejarah pendidikan Indonesia. Bagus sih. Oke, mengerti. Jadi kesimpulannya bagus gak? Bagus sih. Oke. Dapat dimengerti. 2 hours later. Halo, saya akan menjelaskan faktor penyebab. Faktor internal yaitu urbanisasi dan perkembangan pembangunan kota-kota metropolitan. Infrastruktur dan sarana prasarana yang berada di kota metropolitan lebih memadai daripada di pedesaan, sehingga menyebabkan terjadinya urbanisasi. Faktor eksternal, kemajuan pesat teknologi modern di semua bidang kehidupan. Seiring perkembangan kemajuan teknologi dari luar menyebabkan perubahan pada pendidikan agar mempermudah masyarakat menyesuaikan pendidikan yang ada pada saat ini. Kamu lagi ngapain nih? Ini aku lagi baca faktor penghambat. Boleh dijelasin apa aja? Faktor penghambat yang ke-1, sekolah yang dibangun oleh pemerintah masih terlalu sedikit. Namun, untuk menampung anak-anak Indonesia usia sekolah, banyak calon peserta didik yang tak sebanding dengan jumlah sekolah ada. Yang kedua, kurangnya kesadaran diri yang akan penting pendidikan. Ketiga, jumlah guru untuk mengajar kurang karena pendidikan bergantung kepada siapa yang mengajar dan rendahnya implementasi guru dalam mengajar murid. Yang keempat, rendahnya pemerataan sekolah di Indonesia. Kelima, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Keenam, dunia pendidikan hanya dikuasai oleh orang-orang pemilik modal. Yang ketujuh, adanya ketimpangan bahwa perempuan tidak pantas untuk menganyam pendidikan dan hanya laki-laki saja yang mendapat pendidikan. Oh, itu faktor penghambat tuh. Setelah teman aku menjelaskan faktor penghambat, di sini aku bakal menjelaskan faktor pendorong dan upaya. Faktor pendorong yang satu yaitu adanya semangat dalam diri untuk meraih cita-cita. Yang kedua, adanya dukungan dari ruang lingkup kecil seperti keluarga. Yang ketiga, dunia pekerjaan yang semakin dinamis. Dan yang keempat, perubahan pada kurikulum yang semakin berubah. Lalu upayanya yaitu memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu dan berprestasi. Yang kedua, memberikan dana bantuan untuk fasilitas sekolah. Yang ketiga, adanya pelatihan-pelatihan kepada guru agar memperbaiki fasilitas yang baik. Dan yang keempat, memberikan dana bantuan BOS untuk tunjangan sekolah. Pendidikan merupakan suatu hal untuk merubah sikap dan tingkah laku seseorang untuk proses pendewasaan individu atau kelompok melalui suatu pengajaran dan pelatihan. Pendidikan sangatlah penting bagi individu, karena seseorang tidak akan bisa tanpa diselingi dengan adanya suatu dukungan baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Melihat pendidikan di Indonesia tentu selalu mengalami yang namanya perubahan, apalagi pendidikan pada era sekarang sangatlah jauh berbeda dengan di era zaman dahulu, yang mana bisa dilihat dari tujuan bersekolah, akses pengajaran, sumber informasi, kurikulum, dan alat bantu belajar. Dari tujuan bersekolah, pada zaman dahulu orang tua pada dasarnya menyekolahkan anaknya bertujuan agar dapat mempelajari ilmu yang belum kita ketahui dan membentuk sebuah karakter dari siswa agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pada karakter ini meliputi beberapa hal, diantaranya itu sikap tanggung jawab,
sopan santun, kedisiplinan, semangat dalam hal belajar. Hal inilah yang diperhatikan oleh orang tua, guru, siswa pada zaman dahulu. Berbeda dengan zaman sekarang, justru siswa hanya mementingkan nilai rapot, hasil tugas, dan ulangan itu dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan. Sehingga pada era sekarang, nilai setinggi apapun belum tentu dijadikan sebagai cermin karakter setiap kepribadian siswa. Di zaman dahulu, sangatlah terbatas siswa untuk mengakses pelajaran sekolah. Selain melakukan pembelajaran di sekolah, siswa biasanya mengikuti bimbingan belajar yang dipandu oleh wali kelas. Dulu memang sudah ada lembaga-lembaga belajar, tapi masih sangat minim. Bahkan mencari tutor yang pengajar yang kredibilitas yang baik itu juga sulit. Berbeda dengan zaman sekarang, mencari akses pelajaran banyak sekali dengan adanya private atau belajar online. Tapi disayangkan, pada zaman dahulu belum seluas untuk memperoleh sumber belajar seperti sekarang ini. Karena pada zaman dahulu sangatlah sulit memperoleh referensi tambahan untuk menambah ilmu dan pengetahuan. Karena di zaman dahulu sumber itu hanya membaca buku dari koran. Beda lagi pada zaman sekarang, sangatlah luas dan banyak untuk mendapatkan pembelajaran selain pada buku. Sekarang bisa dapat informasi dari membaca artikel di internet, dari HP, beragam seminar, dan guru juga bisa membagikan PPT atau pengajaran materi yang akan diberikan pada murid. Oleh karena itu, guru tidak lagi menjadi pengajar, melainkan lebih mengarah menjadi fasilitator untuk memotivasi siswa untuk mencari sumber informasi sendiri. Dilihat dari kurikulum pengajaran, dulu menggunakan kurikulum yang mana guru lebih aktif mengejar target berupa materi yang dikuasai oleh siswa. Namun kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam memahami pelajaran tidaklah dianggap suatu kegagalan, karena hal tersebut hanya bagian dari proses belajar. Tetapi pada kurikulum yang sekarang biasa disebut dengan K13, pada kurikulum ini siswa lebih cenderung aktif untuk mendapatkan sumber informasi. Alat bantu belajar pada pendidikan zaman dahulu dan sekarang tentulah juga beda. Dulu masih menggunakan alat belajar yang sederhana, salah satunya menggunakan papan tulis hitam, kapur, penggaris kayu, dan selain itu yang digunakan catatan hanya buku. Berbeda dengan zaman sekarang, menggunakan spidol, papan tulis putih. Dengan berkembangnya teknologi, guru juga menayangkan materi dengan menggunakan PPT atau laptop yang guru-guru itu bawa, agar tujuannya lebih mudah untuk pembelajaran. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Yang kedua, kemajuan teknologi menyebabkan pendidikan lebih produktif, efektif, dan efisien, sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar di luaran sana, atau bisa disebut internasional. Tingkat kehidupan yang lebih baik, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Dampak negatifnya yaitu semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia, baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti kehilangannya pengetahuan tentang budaya Indonesia karena kecanggihan teknologi dan mudahnya mengakses informasi. Banyak sekali siswa-siswi yang kehilangan kontak terhadap budaya dan sejarah Indonesia di media massa. Karena banyak sekali berita terbaru dan terupdate yang dipublikasikan, tetapi sedikitnya berita tentang sejarah dan budaya Indonesia yang ada. Para pelajar pun mengikuti tren-tren yang melalui berada di internet, dibandingkan mencari tahu tentang kultur yang ada di Indonesia, dan mengakibatkan hilangnya rasa nasionalisme dari seseorang individu. Gimana nih hasil presentasi dari kita tadi? Masih ada yang perlu ditanyakan? Buat kalian yang pengen nanya, nanti ada sesi tanya jawab di akhir presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.